Pak Jokowi itu apakah memang merasa bahwa membangun fisik itu akan terhalangi dengan urusan-urusan yang bersifat rohani. Itu dia. Jadi jangan-jangan yang saya khawatirkan Pak Jokowi juga menganggap bicara yang namanya demokrasi itu membuat bangsa ini lamban gitu kira-kira tuh. Iya. Kalau konteksnya dengan pembangunan tuh udahlah. Ya kan? Kalau dilihatnya Pak Jokowi gayanya kayak begitu tuh. Udahlah namanya itu peraturan terlalu berbelit. Misalnya ya kan. Pangkas. Omnibus Law gitu ya misalnya. Meskipun pada tingkat tertentu iya betul pasti. Gitu. Tapi cara buat aturannya jelas itu juga merusak apa yang sudah kita bangun selama ini. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nurdin Sardini dalam Gazebo NHS. Saya masih selalu bergembira bersama dengan sobat saya yang konsisten, malang melintang, tapi punya pendirian yang sangat teguh. Saya akan sapa Bung Ray Rangkuti. Apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Masih seperti dulu ya? Masih seperti dulu. Tidak berubah. Kayak lagu. Ada lagu baru itu ya. Bung Ray, kalau ente lihat konstelasi politik kita itu, orang melihatnya ada istilah regresi demokrasi ya, demokrasi yang menurun. Lalu ya apa ya istilahnya, kekuasaan itu abai terhadap kehidupan masyarakat. Bagaimana pendapat Ray? Di satu segi kita memang bersyukur lah ya, ada perkembangan secara fisik, ya, entah jalan tol, entah apa dan seterusnya itu. Kita harus akui dan kita harus bersyukur untuk itu. Jadi ada manfaat pemilunya juga. Faktanya proses pembangunan kita secara fisik lumayan cepat, bagus dan seterusnya gitu. Tapi ya memang di satu segi ya, ini yang harus betul-betul menurut saya diperhatikan dan saya udah berkali-kali mengatakan ada sektor lain yang seolah-olah terabaikan dari proses pembangunan bernama fisik ini. Apa itu sektor itu? Yaitu pembangunan demokrasi kita. Agak melemah ya, bukan hanya melemah tapi nampaknya cukup signifikan turunnya gitu ya. Dari entah itu pertama menguatnya nepotisme, menguatnya oligarki, cara pembuatan undang-undang yang kelihatan tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Kemudian soal transparansi penyelenggaraan negara yang tidak terbangun dengan baik itu, kebebasan berpendapat yang lumayan terancam ya di era sekarang ini gitu. Dan banyak lain hal yang kita rasakan ini menunjukkan ciri-ciri yang disebut dengan kemunduran demokrasi itu tadi ya. Kalau tidak pun mundur setidaknya stagnasi demokrasi kita gitu. Dan saya kira ini tantangan untuk 2024 yang akan datang. Saya juga udah beberapa kali mengatakan sulit untuk mengubahnya sampai 2024 ya, karena kelihatan ini pilihan sadar. Yaitu udahlah dahulukan dulu fisiknya, yang rohaninya ini dulu. Ini seringkali juga pada tingkat tertentu saya katakan ini seperti gayanya Pak Harto dulu gitu. Yang penting pembangunan dulu, nah sektor ini ditekan gitu ya. Sehingga ya pembangunannya nggak ketemu, kan faktanya kita krisis 98 itu ya. Saat yang bersamaan ini nggak tumbuh-tumbuh gitu, sektor ruhaninya bangsa ini kan, demokrasinya bangsa ini gitu. Nah ini nggak boleh terjadi karena amanah bangsa kita ya jelas itu harus berjalan seiring antara pembangunan fisik dan dengan pembangunan rohani yang tercantum di dalam lagu Indonesia Raya kan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi tidak hanya raga tapi jiwa. Apa jiwa bangsa ini? Demokrasi. Gitu. Jadi kita boleh tumbuh besar secara ekonomi, tapi saat yang bersamaan juga harus tumbuh demokrasinya gitu. Bung Ray, kalau dulu kan ada istilah ya,
di GBHN. Ya. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Iya. Dan pembangunan manusia Indonesia seluruhnya. Iya. Itu kan pelajaran P4 Iya, dulu, iya, penataran P4. benar, kita masih mengalami. Iya. Oh, iya, pra milenial lah. Iya, kenapa? Atau kolonial lah kita. Kan kalau kita masuk kuliah dulu ya wajib isi itu dulu Iya, ya kan iya, pengetahuan. iya. Nah, itu gitu ya kira-kira ya. Pembangunan manusia Iya, Indonesia seutuhnya. iya. Nah, sayangnya itu kan teks. Yap. Praktek di lapangan. Iya. Enggak, manusianya justru dipinggirkan, pembangunan ininya dinaikkan gitu. Nah, gejala yang sama inilah menurut saya Terulang. yang tengah kita alami, meskipun mungkin tidak perlu didramatisasi bahwa seolah-olah lebih buruk dari era Orde Baru, bilang enggak gitu. Tapi nggak perlu membuat perbandingan yang kayak gitu, tapi pada faktanya kita mengalami. Kalau gitu. mungkinkah ya, karena Pak Jokowi melihat ada begitu banyak data tentang infrastruktur kita yang jomplang banget ya, yang ketinggalan banget bahkan dibandingkan dengan di Asia Tenggara ini. Nah, mungkin itu karena beliau itu terobsesi kali ya. Itu semua kita dukung Pak NS ya. Justru yang kita cegah itu jangan karena itu ini dikorbankan. Itu yang ini seperti mengulang yang pernah kita alami di era Orde Baru. Akibatnya apa? Akibatnya sebetulnya nggak ada keseimbangan. Gitu. Nah, manusia Indonesia nggak bisa diperlakukan antara otak dan perut, harus berjalan seiringan. Gitu. Otaknya dikenyangkan, tapi juga otaknya dikenyangkan, tapi perutnya juga harus dikenyangkan. Dua-duanya harus sejalan. Itu yang disebut dengan manusia utuh di dalam. Antara lahir batin, jasmani, rohani, dunia dan akhirat. Pembangunan kita itu udah menyiapkan kita ke surga. Iya. Nah, nggak boleh timpang ini. Dan kita mengalami di era Orde Baru timpang. Sedikit banyak mungkin di era Orde Lama ya kan, yang politik mulu, pembangunan enggak. Revolusi belum selesai. Nah, oleh karena itu sejalan. Cuma kalau konteksnya kekinian ini menyeimbangkan itu kayaknya udah agak sulit lah. Istilah saya selalu mengatakan jangan kerja kita saat ini sampai 2024 jangan lagi lebih buruk dari yang sekarang. Ya udah harus ditahan nih, jangan lagi lebih buruk. Undang-undang dibuat dengan ya itu tadi Bore. Ini kan sebutlah ya bahwa institusi-institusi demokrasi begitu Pak Jokowi datang gitu ya dalam struktur lapisan atas kekuasaan di Indonesia kita ini, itu kan sebenarnya sudah jadi. Iya, betul. Kalau menurut aku nggak usah dirusak lah. Ya, itu dia. Iya, itu dia kan. Cuma pertanyaan, kalau saya sendiri pertanyaannya ya Bung NHS ini, gini, Pak Jokowi itu apakah memang merasa bahwa membangun fisik itu akan terhalangi dengan urusan-urusan yang bersifat rohani. Itu dia. Dalam bahasa yang lain, ya ruhaninya harus kita tekan dulu demi pembangunan yang bersifat fisik ini. Gitu. Nggak bisa begitu harusnya kan? Kan kita udah punya pengalaman, itu maksud saya gitu. Jadi jangan-jangan yang saya khawatirkan Pak Jokowi juga menganggap bicara yang namanya demokrasi itu membuat bangsa ini lamban gitu kira-kira tuh. Iya. Kalau konteksnya dengan pembangunan tuh udahlah. Ya kan? Kalau dilihatnya Pak Jokowi gayanya kayak begitu tuh. Udahlah namanya itu peraturan terlalu berbelit. Misalnya ya kan. Pangkas. Omnibus law gitu ya misalnya. Meskipun pada tingkat tertentu betul gitu. Tapi cara buat aturannya jelas itu juga merusak apa yang sudah kita bangun selama ini. Artinya kan beliau yang kita tangkap kan dari apa yang disampaikan Bung Rai tadi. Kan sebenarnya ini biarlah berjalan kan. Demokrasi ini biarlah berjalan. Sementara beliau karena amanat konstitusi kerjakan aja ini. Tapi ini jangan dinasingkan. Bukan diasingkan saja, tapi justru bagian dari kewajiban beliau untuk menaikkan kualitasnya juga. Kalau itu dilakukan sempurna banget beliau. Nah ini kan, itu dia. Kan alih-alih kemudian itu dia misalnya kan pada ujungnya beliau juga kejebak kepada soal apa yang kita sebut sebagai nepotisme politik kan. Anak beliau, mantunya gitu. Setidaknya beliau memperlihatkan nggak melakukan itu. Iya, bukan orang terdekatnya lah. Iya. Apalagi dibumbui dengan alasan kan saya nggak pernah menyuruh, nggak pernah.
ini bukan soal Anda menyuruh nggak menyuruh, kan kita nggak tahu juga di belakang seperti apa. Secara kan? hukum juga nggak ada masalah, tapi etika ini soal. Beliau harus jadi teladan. Betul. Bagaimana cara, kalaupun demokrasi ini tidak kita kembangkan di era beliau, tapi setidaknya beliau tidak mendegradasi nilainya. Betul. Gitu. Dengan membiarkan anaknya, mantunya, ya, entah itu by design oleh beliau atau tidak by design oleh beliau. Tapi faktanya citra demokrasi kita itu memperkuat nepotisme berjalan di mana-mana. Oke. Gitu. Bung Rey, kan saya setuju poin itu ya, bernas banget tuh. Ini tetaplah demokrasi tetap jalan karena ini warisan para pendahulunya kan. Betul. Nah beliau konsentrasi di pembangunan fisik infrastruktur yang memang faktanya ketinggalan. Betul, kan? iya. Nah itu itu yang saya sebut tadi Bung NHS ya. Kita efek pemilu ini ada kok. Ya kan, ada pembangunan yang cepat dan menurut saya akan begitu gitu. Cuman nggak boleh lagi demi sektor ini lupakan sektor yang lain. Itu aja sebetulnya catatan kita. Gitu. Nah, itu kelemahan ya. Itu dia. Jadi makanya 2024 ini adalah bahasa makronya ini kan. Nanti turunannya tinggal dibuat oleh masyarakat. Kita nyari pemimpin yang menjalankan dua ini sekaligus. Demokrasi tumbuh, tapi ekonomi juga tumbuh. Gitu, kira-kira. Dan saya kira masyarakat juga nggak seburuk yang kita duga kok. Mereka kan sudah sadar. Mereka sebenarnya udah capek juga keadaan sekarang kan. Karena emang ini yang diperlukan supaya beriring. Amanat leluhur kan begitu. Aku mau tanya Bung Ray, kalau apa sih sebenarnya sehingga seperti itu dalam konstruksi di mana ini diperlawankan antara pembangunan demokrasi dengan pembangunan fisik. Kenapa begitu ya? Kalau kita lihat di periode awalnya kan belum separah ini kan sebenarnya ya. Artinya di periode awal ini meskipun mungkin ada yang lebih dimajukan, tapi nggak sefrontal seperti di periode kedua ini gitu ya. Nah, tapi saya kira pada tingkat tertentu boleh jadi ini respon pada dua hal, khususnya dari Pak Jokowi. Pertama, mungkin lingkungan politiknya ya di sekitar dia itu, yang ada di lingkaran elit itu kalau dia caranya banyak negosiasi macam-macam nggak akan jalan juga ini barang kan kira-kira gitu ya. Nah oleh karena itu udahlah bypass aja gitu kan. Anda mau ikut ayo, nggak ikut ayo, kira-kira gitu. Itu efektif dilakukan dia kan? Iya, itu cara berpikir pertamanya gitu. Tapi saya juga nggak tahu, mungkin entah siapa yang menjawabnya, terserah lah. Saya juga nggak terlalu yakin napas yang disebut demokrasi ini dihirup juga oleh Pak Jokowi gitu loh. Kan tadi kan kita tahu beliau kan di era reformasi juga nggak berkeringat, macam-macam itu. Itu membedakan misalnya, taruhlah misalnya kalau kita sebut Pak Habibie gitu ya. Pak Habibie itu pernah hidup di iklim berdemokrasi, lalu datang ke Indonesia dengan rezim yang otoritarian. Dia ikut, tapi begitu dia jadi presiden, yang ada di patok kepala dia. Iya, yang terkembang oleh dia itu adalah iklim demokrasi itu. Maka keluarlah Habibie dengan iklim demokrasi itu. Hanya 1 tahun beliau berkuasa, iklim demokrasinya begitu luas, terasa sekali gitu. Jadi ini kita kayak dapat berkah itu menurut saya Bung ANS ya. Jadi kenapa gitu? Kita memang butuh figur presiden seperti Habibie di era itu. Dan ketemu gitu. Dia lepaskan pers. Tahanan politik, dicaci maki dia habis-habisan. Dan yang paling fenomenal itu menurut saya Bung NHS ya, begitu laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, yang oleh salah satunya adalah partainya sendiri gitu ya, yang Golkar dalam itu, dan tidak ada alasan konstitusi, larangan konstitusi untuk beliau mencalonkan diri sebagai calon presiden, tapi beliau mengatakan tidak. Itu etika politik tertinggi. Itu yang hebat menurut saya. Nggak kita temukan juga lagi sekarang kan. Bagaimana mungkin saya jadi calon presiden lagi justru ketika laporan pertanggungjawaban ditolak oleh MPR, yang MPR itu mayoritas adalah partai saya. Partai Golkar. Kan luar biasa. Di bawah genggaman gitu. dia. Jadi itu maksud saya etik. Kenapa itu bisa tumbuh di apa namanya di dirinya Pak Habibie?
karena beliau mengerti demokrasi, pernah hidup di era demokrasi, dan juga pernah mengalami tumbuh di negara yang demokratik. Yang saya tidak tahu lagi-lagi. Yang dia bersama dengan otoritarian. Iya, jadi begitu dia masuk ke otoritarian, dia ngikut memang, yang kan namanya otoritarian. Tapi begitu ia tumbuh sebagai dirinya, muncullah kultur itu gitu. Dan itu setahun itu kita mengalami memang surplus demokrasi gitu ya. Banyak sekali undang-undang yang dicabut yang berhubungan dengan apa namanya pengakangan demokrasi. Tahanan politik dilepaskan semua. Dan jangan lupa Bung NHS, pemilu 99 di eranya beliau kita catat adalah salah satu pemilu paling terbaik di dalam sejarah Republik kita. Dan gitu. Pada saat kemudian KPU hingar-bingar tidak bisa memutuskan kerja diri sendiri, ambil alih oleh beliau. Ambil alih beliau dan dia kan bisa lakukan apa saja kan? Iya, sebagai kepala negara. Iya, Ya, kan? Bukan sebagai kepala pemerintah. Panwaslu itu waktu itu. Ya, itu dia. Itu secara saya nggak tahu, tapi mungkin nanti ada yang mau menjelaskan, memperdalam ini, menjelaskannya dari saya nggak tahu apakah sedalam itu pikiran Pak Jokowi, pengalaman Pak Jokowi, pikiran, sentuhan beliau dengan imajinasinya. Demokrasi. Iya, gitu. Itu yang oleh karena itu kalau misalnya tidak sedalam itu, ya kita bisa memahaminya kalau kemudian beliau melihat yang penting itu fisik. Gitu. Padahal kan di sekelilingnya juga orang-orang pintar loh. Iya, kan orang pintar yang mudah-mudahan tidak hanya bekerja gitu saya, tapi juga menginspirasi gitu ya. Itulah yang kemudian soal kita terpaksa harus menyebut soal ini, Bung Ray. Oligarki. Ya. Dalam pemahaman Bung Ray, dari gambar yang tadi sangat menarik tadi, apa sejauh mana ya oligarki di lingkaran itu bekerja sebenarnya di lingkaran Pak Jokowi itu? Ini oligarki ini kan kalau dibuat dalam bentuk kasat mata kan sulit, ya, sulit kita jelaskan. Kalaupun disebut kan ada korbannya tuh. Namanya Haris Azhar ya. Kawan kita ya kan. Sama-sama Fadia ya. Iya. Jadi ketika mereka membuat risetnya itu disampaikan kepada publik, alih-alih menjadi bahan koreksi, yang ada adalah mereka dikriminalisasi ya kan, dilaporkan. Saya nggak nyangka itu bisa begitu. Nah makanya kan kalau kita berbicara physically dari peristiwa ini akan sulit. Kalaupun kita punya datanya, kita dihadang di sana dengan undang-undang pencemaran nama baik. Itu ya kan. Paling nggak keluarnya lah dari sisi oligarki tadi. Kita merasakannya. Menurut saya gejalanya sederhana kalau melihat itu ya Bung NHS ya. Kalau orang nggak sensitif dengan nepotisme, bagaimana ia sensitif dengan oligarki? Pasti. Sederhana, dia butuh oligarki kok, ya kan? Dari mana dana kampanye, dari mana ini, dari mana itu dan seterusnya gitu. Jadi kalau orang sudah nggak punya sensitivitas pada nepotisme, itu nepotisme itu ya berjalan kakak beradik. Iya, 11-12 itu dengan oligarki. Hanya bentuk fisiknya yang beda. Kalau ini berdasarkan hubungan darah, ya ini berdasarkan hubungan kepentingan ekonomi, gitu, transaksional. Gitu. Tapi polanya udah sama, itu 11-12. Gitu. Di situ ya, ada di situ ya. Iya. Jadi kan ada IKN nanti kita sebutlah, lalu ada supaya dibebaskan, ya kan ada pernyataan seorang petinggi ya, politik itu kan apa nih, KPK ini kan ngerecokin aja, ya kan, dengar itu omnibus law ada positifnya, tapi menurut saya kan sebenarnya ini kan soal kalau perkaranya adalah perkara berbelitnya NHS. Kita memahami juga sebetulnya kan keresahannya Pak Jokowi. Nggak bisa kita nafikan. Memang banyak sekali aturan-aturan nggak dibutuhkan gitu saat ini. Dan itu harus dipangkas. Kita setuju. Nah cuman Anda buat namanya omnibus law yang apa namanya memadatkan ratusan undang-undang ke dalam satu buku. Walaupun tetap 1000 lebih halaman. Tapi itu Anda bahas dalam 2-3 bulan nggak masuk akal kita.
Betul. Jelas yang terabaikan di situ adalah partisipasi namanya ya, transparansi namanya dan seterusnya. Karena dampaknya buat semua orang, semua Kita kelompok. belajar aja dari undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu itu kan semi omnibus law kan, karena ada 5 paket undang-undang masuk di dalamnya. Berapa lama dibahas? Bertahun-tahun orang membahasnya. Tapi harus dilakukan. Itu dia. Makanya kan bukan pola omnibus law-nya yang kita tolak gitu ya kan. Dan keresahan Pak Jokowi tentang banyak aturan yang membelit-belit ini, kita semua setuju itu. Jangan-jangan untuk mempersingkat bahasannya kali. Itu dia. Cuman, namanya omnibus law Anda bahas dengan cuma 3 bulan, 4 bulan, 6 Ketok bulan. palu di tengah malam. Di tengah malam. Nightmare. Iya. Itu udah banyak Kita jangan-jangan memang kita setuju dengan omnibus law, tapi tidak gitu caranya. Misalnya, tentu ada pada prosedurnya tentu saja. Ada prosedur juga, ada substansi juga yang memang banyak harus dan tentu kita bahas. ada keterlibatan publik. Nah itu dia. Sebanyak mungkin, seintens mungkin, Ya, kan? Supaya ini kualitas. Undang-undang ini dimensinya bukan 10 tahun, 20 tahun, dimensinya ya ratusan tahun ini. Gitu. Jadi gimana undang-undang yang ratusan tahun hanya dibuat 6 bulan, 7 bulan kan? Dan memadatkan ratusan undang-undang ke dalam satu buku. Itu dari situ aja nggak masuk akal kita. Ya jangan memang lagi-lagi kuncinya adalah meringkas waktu. Bahasan, bukan meringkas substansi supaya lebih ini. Dan jangan-jangan benar juga, atau jangan-jangan memang salah diagnosis. Nyatanya namanya investasi juga nggak fenomenal yang diharapkan. Itu dia makanya. Kan? Nah, kalau kita kembali ke bahasa awal yang tadi ya, Bung Enahes itu artinya kan Pak Jokowi itu kelihatannya tumbuh di dalam sebuah lingkungan yang memang istilah kita yang keren itu kalau bisa dipersulit ngapa dipermudah kan kira-kira gitu loh. Jadi ini gimana caranya itu? Atau disarang penyamun tadi ya? itu kan. Nah, yang kedua adalah ya jangan-jangan juga di kepalanya Pak Jokowi itu yang penting tujuan, prosedur nggak penting gitu. Itu yang kita sebut ini cara berdagang begitu. Iya, itu yang kita sebut tadi sensitivitas terhadap demokrasinya. Itu sebetulnya juga nggak terlalu besar tumbuh di dalam. Atau anunya itu nggak terinstall ya. Iya. Kalau gitu misalnya kita persempit dari kasus gini Bung Ray, IKN deh. Apakah itu ibu kota memang sudah waktunya dipindah? Kalau saya sih iya, Pak NHS ya. Saya berbicara terus memang udah sepatutnya ibu kota negara kita dipilih dengan banyak alasan lah ya. Nah kalau alasan ini bisa kita berdiskusikan panjang. Tapi sekali lagi soal prosedur. Itu yang saya mengatakan. Apakah Anda pertama soal pemilihan tempat sudah tepat apa enggak? Gitu ya. Yang kedua, ini dan polanya kok kayak omnibus law lagi nih model. Jadi kenapa gitu? Pekerjaan besar, menentukan punya dampak yang dampaknya besar, luar biasa. Tapi Anda mau kerjakan dalam 1 tahun, 2 tahun, nggak masuk akal. Jadi oleh karena itu saya udah juga berkali-kali mengatakan sudah hebat di era Pak Jokowi undang-undang IKN-nya dibuat. Nah, dan itu penguasa sebelumnya nggak berani. Nah, untuk eksekusinya kemudian biarlah dilakukan secara bertahap. Ya, karena nggak boleh buru-buru, ya situasi ekonomi kita macam-macam tadi. Dan lebih penting dari itu supaya penyiapannya secara legitimate. Supaya legitimate. Ya, saya sendiri secara pribadi setuju. Ya itu yang caranya pelan aja sih. Ini kan gara-gara IKN katanya. Pemilihnya juga nggak usah dulu deh. Mau pindah ibu kota, mau pindah kos-kosan aja. Itu dia. Yang diangkut itu bukan 1-2 rumah loh ya. Banyak rumah yang diangkut. Kalau misal bikin roadmap gitu ya, tahun ini kita, tahun kita setuju. Iya. Nah cuma kan beliau ini kelihatan nanti setelah saya nggak berkuasa belum tentu jalan nih kira-kira gitu ya. Iya, enggak itu udah undang-undang kok. Mengikat. Iya, udah mengikat dan seterusnya. Dan logik kalau kita udah pindah
ibu kota. Nah, soal di mana macam-macam biarlah nanti akan kita tentukan. Iya, pikirkan oleh orang-orang Bila sesudahnya. perlu khusus itu. Iya. Kenapa kita nggak referendum misalnya? Nah, misalnya itu. Walaupun kita nggak mana referendum, tapi paling nggak kan semangat itu. Betul, gitu. Dialog. Dan saya deliberatif. Jangan-jangan kalau nanti misalnya lah ya dieksekusi setelah tidak dipaksakan era ini dieksekusi itu aturan undang-undang itu, kawan-kawan yang nolak IKN ini jangan-jangan juga akan setuju. Iya. Ya, iya. Karena penjelasannya tadi. Iya. Karena dialog yang berdebat. Macam-macam. Bikin aja dialog. Iya. Kampus suruh dikasih biaya untuk Tapi debat. kalau sekarang ini kan kelihatan polanya lebih karena kekuasaan dia pindah, bukan karena pertimbangan objektif gitu. Iya. Nah, kalau saya pertimbangan objektif saya itu pindah ibu kota itu ya negara itu ya objektif. Betul. Gitu ya. Soal di mana dan kapan, nah itu kita bisa bahas berdebat lah. gitu ya. Kita bahas lah. Nah, Bu Rai, kalau gitu presiden setelahnya apakah mutlak harus terikat? Ya tidak. Iya kan? Meskipun ya kita harus terikat dengan IKN maksudnya. Iya, untuk terus lanjut. Ya, soal terikat atau tidak itulah yang dikhawatirkan oleh Itu dia, Pak Jokowi kan sebenarnya kan. Kalau jangan-jangan setelah saya nggak berkuasa undang-undangnya juga diubah. Iya. Tapi kan tidak mudah juga kan untuk nggak mudah. Tapi kan satu hal, andai kata itu dibahas secara deliberatif gitu ya, kan presiden setelahnya kan tetap akan terikat secara psikologis paling enggak. Nah, kalau ini kan enggak. Iya, itu makanya. Jadi yang lagi-lagi kita kembali, jangan-jangan Pak Jokowi berpikirnya bukan begitu. Tapi Pak Jokowi itu berpikirnya kalau saya nggak jadi presiden, nggak jadi nih, gitu loh. Diubah lagi nih, gitu. Karena kelihatan oleh beliau mungkin reaksi negatif penolakannya tinggi. Padahal seperti yang saya sebutkan, kalau sebetulnya masyarakatnya diberi ruang yang cukup untuk berpartisipasi, berdebat, berdialog, mereka yang menyatakan menolak sekarang, kalau dilihat alasan-alasan objektifnya, jangan-jangan juga akan dukung juga nantinya gitu loh. Ini kan orang kelihatan menolaknya itu karena aspek kekuasaan pemindahan ibu kota ini jauh lebih kelihatan kental dibandingkan alasan-alasan objektifnya gitu. Nah, itulah yang harus disosialisasikan dulu gitu. Ini kan Bung Karno dulu menetapkan Jakarta sebagai IKN, ibu kota negara, kan nggak main-main juga. Ya. Ada kriteria, satu datanya cara berpikir, melting pot. Kan begitu ya. Jadi kalau pindah ibu kota kan ya namanya ibu kota negara. Itu kan dimensi sudah kenegaraan. Betul. Bukan soal kepemerintahan saja. Padahal antara negara dengan pemerintah kan beda. Betul. Nah, itu kan yang ente bilang tadi bahwa memang harusnya dimensinya lebih luas. Betul. Nah. Jangan kayak mau pindah kos. Ayo kita pindah kos, kita pindah. Kita pindah yuk. Nah, nggak bisa gitu dong. Ini memindahkan 3 sektor sekaligus, fisik ya. Oke, kan pasti. Bangunan, dengan segala konsekuensinya. Manusianya. Ya kan karena birokrasinya harus dipindah. Betul. Dan manusia itu tidak gampang. Karena ya istrinya di sini, anaknya di sini, ininya itu nggak mudah. Ada urusan emosional. Apalagi masyarakat kita lah. Nah tentu saja yang ketiga adalah urusan citranya. Gitu. Nah itu oleh karena itu nggak bisa serta merta gitu. Nah kita bisa bayangkan Bu, sejak dari Pak Soekarno sampai sekarang gitu ya, ide tentang pemindahan ibu kota itu sudah pernah ada, terus tumbuh, tapi orang nggak mau berani buru-buru melakukannya karena itu bukan pekerjaan mudah. Makanya saya mengatakan tadi Bung NAHS ya, bahwa di era Pak Jokowi undang-undangnya udah ditetapkan, itu udah sumbangan besar, udah perkembangan maju tuh. Hampir lebih dari 40 tahun ini aturan belum nggak pernah disentuh gitu. Sensitif. Nah, soal eksekusinya nanti biarkanlah. Baik waktu ya, lebih tenang, ekonomi kita lebih bagus ya. Sedikit demi sedikit kita lakukan, jangan tiba-tiba angkut, kesannya kan angkut coba langsung blok gitu loh kira-kira itu. Pindah kos tadi. Nah, kalau presiden setelahnya ini kan lagi-lagi ke sana Bung Rai, antitesis. Mungkin nggak? Sangat bisa gitu. Meskipun ya secara kelihatan sekarang ini yang namanya antitesis dalam pengertian 100% nggak mungkin. Jadi harus tetap ada bagian yang dipelihara. Bahkan mungkin dilanjutkan dari
dari yang Saya kira sebelumnya. presiden setelahnya juga jangan main asal Oh, tumpah itu pelor dia, aja. ya, itu dia. Nah, oleh karena itu sebetulnya bisa dilihat isunya itu. Ini kan ada isu soal antitesa, kan? Kan makanya seperti juga beberapa kali saya katakan, isu 2004 ini terfokus pada dua hal aja. 2024 ini terfokus pada dua hal aja, melanjutkan atau merevisi. Gitu. Merevisi sebagian atau seluruhnya. Seluruhnya itu Ditolak. ya. Gitu. Nah, itu bisa dilacak dari isu-isu yang ada sekarang. Pertama, Anda setuju IKN apa enggak? Yang kedua, Anda setuju dengan hasil revisi Undang-Undang KPK apa enggak? Ya? Anda setuju dengan Omnibus Law apa enggak? Soal Undang-Undang Minerba apa enggak? Itu kayak tes wawasan kebangsaan. Iya, soal reformasi institusi polisi apa enggak? Nah, ini akan bisa memperlihatkan kepada kita orang ini penerus, orang ini revisi gitu. Jadi masalah kita sekarang, Bung NHS itu ada yang menyebut antitesa, ada yang menyebut penerus, tapi kita nggak tahu sikap mereka terhadap isu-isu ini itu loh kira-kira. Jadi ini masih bayang-bayang juga. Itu tampaknya akan jadi faktor ya pembeda antara apakah Pak Jokowi atau tidak Pak Jokowi. Ya, presiden setelah ini adalah presiden yang cuma di dua kategori tadi. Iya gitu. Nah, ya itu kita uji dari hitam dan putih. Iya, kita uji dari isu itu gitu. Sehingga orang yang merasa, oh saya ini penerus Pak Jokowi tapi nggak neruskan IKN, ya, kan artinya kecoret, kan kira-kira gitu. Atau ada orang yang mengatakan saya ini antitesa Pak Jokowi tapi ikut IKN, artinya kan kita akan bisa lihat tuh mata gitu. Atau saya pilih di luar apa yang di endorse Pak Jokowi, tapi setuju IKN. Gitu ya kan. Nah, jadi lebih konkret menurut saya untuk membedakan. Saya terakhir nih. Ya. Itu ente kenakan serbet itu lap apa itu? Oh ini. Saya jadi curiga. Biar teman-teman juga tahu. Ya, gimana tuh? Ini simbol aja, ya, simbol dari komunitas pemilu bersih. Nah, bersih itu artinya pekerjaan kita civil society ini memastikan bahwa pemilu 2024 itu dilaksanakan dengan cara-cara yang bersih. Yang kotor-kotor ya kita buang pakai lap. Lap itu kan lambang membersihkan. Membersihkan. Meja yang kotor tidak mungkin dibersihkan oleh lap yang kotor juga. Ya. Itu kedatangan ente ke Semarang. Iya, salah satunya. Gimana tuh bisa ceritain? Jadi kan kemarin kebetulan diinisiasi oleh kawan-kawan di sini sendiri. Nah, apa namanya, untuk membentuk komunitas sendiri yang punya semangat yang sama, tujuan yang sama, memastikan pemilu 2024 yang akan kita laksanakan itu betul-betul berjalan dengan cara-cara yang bersih. Nah, kita kawal dengan tentu kewenangan dan apa namanya itu kemampuan kita masing-masing untuk memastikan bahwa pemilu ini akan terlaksana dengan cara begitu, karena sinyal-sinyalnya ini kelihatan akan banyak rerumputan yang tumbuh kan kira-kira gitu ya, daun-daunnya ya daun-daun berjatuhan begitu ya. Nah, ini harus kita betul-betul siapkan serbet ataupun sapu lah ya untuk memastikan kalaupun gulma tumbuh, kita bisa cabut cepat. Kalaupun daun turus, kita bisa sapu dengan cepat dan seterusnya. Gitu. Simbolnya adalah lap. Simbolnya adalah ini. Saya juga akan terlibat itu, Pak. Karena itu sekecil apapun kita harus punya peran. Betul. Iya kan? Negara ini terlalu besar. Betul. Tapi tangan kita terlalu kecil. Tapi kalau kita gandengan, itu satu. Jangan juga nanti mengeluh. Kok negara ini begini-begini aja? Lah, kok begini? Kamu nggak ikut. Karena kita. Anda nggak mau bersihkan. Ya, begitu pemilihnya, begitu pemimpinnya. Begitu pemimpinnya, begitu pemilihnya. Thank you, Bung Ray. Siap. Senang banget ini. Ya. Sobat, suka sekali saya bincang-bincang dengan para aktivis. Tapi aktivis satu memang konsisten dan saya akan mendukung terhadap upaya pemilu bersih. Sampai jumpa.